Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fitri dengan NIM A1Q1211082 dari kelas B. Nah, di dalam video ini saya akan sedikit mereview tentang konsep individu dan kelompok. Di dalam materi konsep individu dan kelompok terdapat 3 pokok materi. Yang pertama, pengertian individu, yang kedua, pengertian kelompok, dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu dan anggota kelompok. Oke, langsung saja ke pengertian individu. Nah, menurut KBBI, pengertian individu adalah seorang pribadi atau orang terpisah dari yang lainnya. Organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Secara fisiologi, ia bersifat bebas, tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Menurut salah satu ahli, yaitu Soediman Kartohadiprodjo, dalam Sir Jonas Soekanto 2003, arti individu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dan di dalam pengertian individu terdapat ciri-ciri individu. Ciri-ciri individu secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu memiliki pikiran, kehendak, hasrat, dan perasaan yang bisa menetapkan kenyataan aksi dari luar dan di dalam dirinya. Kedua, individu juga memiliki naluri untuk bertahan hidup, keinginan untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencapai kepuasan. Yang ketiga, individu memiliki raga atau jasmani yang bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda dengan yang lainnya. Kemudian, beberapa karakteristik individu yang merupakan cerminan dari sikap, minat, dan kebutuhan yang dibawa oleh individu ketika mengerjakan sesuatu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Kedua, cenderung terbuka terhadap pengalaman baru. Ketiga, cenderung menghindari konflik dari orang lain. Dan yang keempat, terbuka dan cenderung mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian, materi kedua, pengertian kelompok. Pada KBBI, terdapat 2 pengertian kelompok yang berkaitan dengan hubungan sosial. Pertama, kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu. Kedua, kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut yang sama atau dengan pihak yang sama. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial, antara lain yaitu lembaga sosial yang dimana sistem norma yang dianggap penting untuk mengatur kehidupan demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua, keteraturan sosial yang dimana hubungan sosial antara individu berlangsung dengan serasi dan harmonis sesuai dengan nilai dan norma yang berada di masyarakat. Kemudian terdapat 3 syarat utama bagi kumpulan individu yang bisa disebut sebagai kelompok sosial, yaitu individu menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya, punya kesamaan latar belakang atau karakteristik, dan punya struktur norma dan pola perilaku, baik antar individu dan kelompok maupun antar kelompok. Kemudian, manusia sebagai makhluk individu dan anggota kelompok. Manusia sebagai makhluk individu. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan atau orang seorang yang memiliki keunikan. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang pasti sama, sekalipun orang itu terlahir secara kembar, mereka tidak ada yang memiliki ciri fisik dan psikis yang sangat persis sama.
Tidak mungkin seseorang memiliki ciri khas yang sama persis dengan orang lain. Bahkan seseorang yang dikatakan kembar identik pun pasti memiliki ciri khas yang berbeda, misalnya dari sidik jarinya. Keunikan dan ciri khas masing-masing orang itulah yang dijadikan faktor pembeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Begitu pula dalam kumpulan atau kerumunan ribuan ataupun jutaan manusia, kita tetap dapat mengenali seseorang yang sudah kita kenal karena memiliki ciri fisik yang sudah kita kenal. Contohnya seperti kita sedang di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah pasar yang penuh dengan orang, kita akan dapat mengenali orang yang sudah kita kenal. Ciri-ciri seseorang tidak hanya bisa dilihat melalui fisiknya saja, tetapi juga dapat dilihat dari sifatnya dan karakter seseorang tersebut dilihat dari fisiknya. Seseorang dapat dibedakan menjadi orang yang gemuk, orang yang kurus, tinggi, langsing, bermata bundar, berkulit putih atau berkulit sawo matang, dan lain-lainnya. Nah, jika dilihat dari segi sifatnya, seseorang dapat dibedakan menjadi orang yang penyabar, pendiam, cerewet, sombong, pemalas, rajin, dan lain sebagainya. 2. Manusia sebagai anggota kelompok. Saat manusia masih baru dilahirkan, ia tidak dapat melakukan aktivitasnya seorang diri. Jadi, dengan akal yang dimilikinya, manusia dapat menciptakan alat-alat yang suatu saat dapat digunakan untuk kepentingan atau kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-harinya, manusia tidak terlepas dari pengaruh orang lain. Dalam mencukupi kebutuhannya, manusia membutuhkan orang lain. Dari sejak mereka terlahir ke bumi, manusia membutuhkan peran orang lain. Sebagai anggota masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain, dan oleh karena itu, perilaku manusia selalu terikat dengan orang lain. Perilaku manusia dipengaruhi oleh orang lain. Ia melakukan sesuatu dipengaruhi faktor dari luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat respon positif dari orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka berinteraksi dengan lainnya. Tetapi tidak selamanya interaksi itu berjalan dengan baik. Terkadang menimbulkan hal-hal yang negatif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.